Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Video berdurasi 30 detik yang viral di media sosial memperlihatkan 6 siswa SMP terlibat perkelahian di tepi Jalan Senopati, Talang Semut, Ilir Barat 1 Palembang. Aksi 1 lawan 1 itu menjadi tontonan warga sekitar yang enggan melerai. Peristiwa diduga terjadi usai jam pulang sekolah. Babin Kamtibnas setempat mendatangi lokasi, namun perkelahian telah dibubarkan. Polisi masih menyelidiki identitas ke-6 siswi, termasuk asal sekolah dan pemicu bentrokan. Di lokasi tersebut kerap dijadikan tempat nongkrong oleh anak-anak sekolah sepulang dari pulang sekolah. Oleh karena itu, sekarang secara rutin personel kami standby di lokasi tersebut guna mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Untuk saat ini masih kami dalami karena sampai dengan saat ini juga belum ada laporan terkait baik itu korban ataupun pelaku yang di lokasi tersebut. Untuk personil masih mencari informasi berdasarkan keterangan dari masyarakat sekitar. Hingga kini belum ada laporan. Menyikapi kejadian ini, patroli keamanan di sekitar sekolah akan ditingkatkan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua kepala desa di Kecamatan Pagar Gunung Lahat, Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan. Keduanya adalah N, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Abdesi, dan JS selaku bendahara. Penetapan status tersangka dilakukan usai penyidik menemukan 2 alat bukti. Keduanya diduga memungut uang sebesar 7 juta rupiah dari setiap kepala desa dengan dalih kontribusi kegiatan sosial dan forum silaturahmi bersama instansi pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya, aliran dana tersebut tidak jelas penggunaannya. Hal inilah yang menjadi dasar dugaan tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Tipikor Pak Jo Palembang. Dalam penanganan perkara ini, bukan hanya merupakan masalah nilai kerugiannya yang kecil, yaitu senilai 65 juta rupiah, akan tetapi lebih penting perbuatan mereka ini menyebabkan anggaran dana desa yang seharusnya dimanfaatkan masyarakat desa tidak bisa dinikmati oleh masyarakat desa dimaksud. Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dan terhadap pemeriksaan saksi-saksi tersebut, tim penyidik sepakat bahwa dalam perkara ini ada peristiwa pidana. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Lahat menggelar operasi tangkap tangan di kantor Camat Pagar Gunung Kamis 24 Juli 2025 sore. Dalam OTT itu, petugas mengamankan 20 kepala desa, seorang camat, dan seorang pengurus Forum Abdesi. Dari lokasi, turut disita barang bukti uang tunai sebesar 65 juta rupiah dan puluhan telepon genggam. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kebakaran melanda 2 rumah di kawasan padat penduduk 9 Ilir, Ilir Timur 3 Palembang, Jumat 25 Juli 2025. Cuaca panas membuat api cepat membesar dan menghanguskan bangunan, salah satunya merupakan tempat usaha pelaminan. Diduga, api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah, lalu merambat ke bangunan di sebelahnya. Saat kejadian, beberapa penghuni panik dan berlarian keluar rumah, sementara lainnya sedang melaksanakan sholat Jumat. Petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi berjibaku memadamkan api dibantu warga yang menyelamatkan barang-barang. Api baru berhasil dipadamkan setelah beberapa unit mobil damkar dikerahkan di lokasi. Rumah Ibu Leni dan rumah Bu Zulhania. Jadi perkiraan terjadinya kebakaran pukul 12 pas lagi sholat Jumat. Kemudian api merambat diperkirakan dari rumah Bu Leni yang di luar, tapi belum pasti diperkirakan dari konsleting listrik. Bukan konsleting? Perkiraan ya. Kalau di rumah tidak. Ada korban tidak, Bang? Sementara tidak. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi, termasuk pemilik rumah untuk memastikan penyebab kebakaran. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Unit Reskrim Polsek Gandus Palembang meringkus Manto 40 tahun yang diduga sebagai pelaku pembunuhan temannya sendiri, Rolis Christian. Peristiwa tragis ini terjadi pada 18 Juli 2025 di Jalan TKR Kadir, Lorong Jambu 36 Ilir, Gandus. Tersangka ditangkap di kediamannya tanpa perlawanan. Polisi turut menyita sebilah pisau dapur yang digunakan untuk menusuk korban. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan diduga karena pelaku merasa malu saat ditagih hutang Rp800.000 dengan suara keras di hadapan orang tuanya yang tengah beribadah. Insiden bermula ketika korban mendatangi rumah tersangka dan menagih hutang sambil berteriak. Keributan tak terhindarkan hingga terjadi perkelahian. Dalam kondisi emosi, pelaku menusuk dada korban hingga tewas. Motif karena tersangka merasa sakit hati karena korban pada saat itu datang ke rumah untuk menagih hutang kepada tersangka, dan pada saat itu korban merasa terganggu akibat dari kedatangan korban, ya, dan juga karena pada saat itu orang tua si tersangka menurut dia pada saat itu orang tuanya sedang melakukan ibadah, dan tersangka berhasil diamankan. Dan berikut juga dengan barang bukti yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan pembunuhan. Karena perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua tersangka begal sepeda motor di Palembang, Lutfi dan M. Rizal, ditangkap tim unit 5 Subdit 3 Jatandras di Treskrimum Polda Sumsel. Keduanya dilaporkan usai merampas sepeda motor milik seorang pelajar di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar pada 14 Juli 2025. Dalam aksinya, para tersangka menggunakan senjata api rakitan untuk menakuti korban. Saat kejadian, mereka mendekati pelajar tersebut dengan tudingan membawa senjata tajam. Korbannya berusaha menghindar, justru dikejar dan kendaraannya dirampas. Korban sempat melawan, namun mundur setelah pelaku melepaskan tembakan. Dari penangkapan itu, polisi menyita senjata api rakitan, 3 butir amunisi, serta uang diduga hasil penjualan motor curian. Kedua pelaku mengaku tidak beraksi sendiri dan polisi kini masih memburu satu rekan mereka yang buron. Dua tersangka pelaku begal dengan menggunakan senjata api. Beberapa barang bukti telah kita sita. Ini sudah terjadi hari Minggu tanggal 13 Juli. Kemudian setelah kejadian, besoknya setelah masyarakat melapor, dengan atensi respon cepat yang diberikan oleh Bapak Kapolda, penyidik dari Polda Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku tersebut. Saat ini Lutfi dan M. Rizal menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polda Sumsel untuk mengungkap kemungkinan lokasi dan korban lain dari aksi kejahatan mereka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas merekam saat dua pelaku begal membuntuti seorang ibu rumah tangga di Jalan Masjid Talang Jambe, Sukaremi, Palembang, Sabtu 19 Juli 2025. Korban David Widiawati, 33 tahun, saat itu hendak membeli sarapan dan tidak menyadari telah diikuti sejak awal. Saat melintasi area sepi, pelaku mendekatinya sambil menodongkan senjata api yang diduga rakitan. Dalam kondisi takut, korban berteriak, sementara sepeda motor yang baru dibelinya 3 bulan lalu raib dibawa kabur. Setelah kejadian, korban segera melapor ke Polsek Sukarami. Polisi melakukan olah TKP dan menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk mengidentifikasi pelaku. Habis itu, aku nyantai lagi nyampe sini. Tidak tahunya dia ketutupan mobil kan, dia nyampe sini. Sudah mepet di motor aku. Dia langsung narik ini apa? Stang motor itu. Kami jatuh, aku jatuh. Ayo sempat jatuh. Jatuh ayo teriak. Teriak tolong-tolong kan. Jadi dia ngeluarin pistol itu kan. Oh, dia ngeluarin pistol. Ngancem. Bilang apa Dayu? Yo, jangan teriak-teriak kayak itu. Dalam sebulan terakhir, kawasan ini tercatat telah 3 kali menjadi lokasi aksi curanmor dan begal. Namun hingga kini para pelaku belum berhasil ditangkap. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Warga Pulau Enggano masih menghadapi kendala serius dalam hal transportasi laut, meskipun pemerintah mengklaim layanan kapal sudah mulai normal. Warga mengeluhkan jadwal kapal yang tidak menentu, baik kapal perintis maupun kapal feri. Dalam 2 pekan terakhir, kapal feri difokuskan mengangkut bahan bakar minyak, baik untuk pembangkit listrik maupun kebutuhan masyarakat. Akibatnya warga kesulitan menjual hasil bumi mereka ke kota Bengkulu, lantaran hanya sedikit pisang yang bisa diangkut kapal feri. Ambo Adi, warga desa Banjarsari mengungkapkan, kondisi itu membuat harga pisang masih anjlok, yakni hanya dihargai Rp10.000 hingga Rp20.000 oleh pengepul. Ia pun terpaksa harus melaut untuk menambah penghasilan, demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya. Harga pisang sekarang itu masih 10.000, itu pun yang ukuran yang paling besar. Kalau yang kecilnya itu 3, dihitung 2, berarti kan 3 tandan itu 10.000. Nah, jadi sangat nggak sesuai sama pemasukan. Bahkan untuk membiayai hasil kebun itu sendiri udah nggak cukup. Jadi perputaran uang di Enggano ini belum ada. Nah, kalau yang kami lakukan untuk nutupin kekurangan kami di Enggano untuk bayar anak sekolah yang ada di Bengkulu, kami turun ke laut, ya semacam amfibi lah. Ya, jadi begitulah kira-kira keadaan kami di sini, Pak. Nggak ada yang ini, nggak. Kalau sekarang ini katanya sudah ada kemajuan, nggak ada, belum ada dampaknya. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata yang berkunjung ke Pulau Enggano mengakui kapal feri memang difokuskan untuk kebutuhan bahan bakar di Enggano. Namun ia telah bersurat ke Gubernur Bengkulu agar jadwal kapal dan pesawat dapat ditambah menjadi 3 kali dalam seminggu. Bahwa jalur pengapalan kapal Telo ini memang minggu pertama itu fokus dengan BBM. Minggu kedua itu bahan bumi. Bisa dikeluar ke Pulau Enggano. Cuma kami sudah bersurat dengan Pak Gubernur sehingga bisa ditambah jalur laut itu menjadi seminggu itu 2 kali jadi 3 kali, baik udara maupun darat. Harapan masyarakat Enggano kini tertuju pada pemerintah untuk segera menambah frekuensi kapal dan pesawat. Warga Enggano hanya ingin satu hal, kemudahan untuk terhubung dengan daerah lain demi keberlangsungan hidup dan masa depan anak-anak mereka. Gilang Triwibisono, Kompas TV Bengkulu. Dua orang hanya bisa tertunduk saat digelandang oleh petugas unit Reskrim Polsek Teluk Betung Timur Polresta Bandar Lampung. Kedua pelaku, Juliansyah dan Denny Asari ini juga merupakan residivis yang kembali melancarkan aksi pencurian dengan cara merusak pintu hingga berhasil masuk ke dalam rumah dan leluasa menggasak harta benda korban. Dari aksinya ini pelaku berhasil membawa lari sepeda motor, ponsel genggam, dan uang tunai di dalam lemari yang digunakan para pelaku sebagai modal judi online hingga berfoya-foya. Wakasat Reskrim, Pak Kapolsek TBT, juga Pak Kanit. Saudara Jul tadi ke rumahnya ngambil golok, kemudian datang ke TKP. Di TKP kemudian saudara Jul yang masuk ke dalam rumah dan melakukan upaya pencurian. Dia dengan cara merusak dinding bagian belakang rumah korban. Kemudian ngambil kunci kontak sepeda motor yang berada di gagang pintu lemari TV. Kemudian dia buka pintu depan, keluar, dorong pintu depan, dorong motor keluar. Sementara saudara OD yang mengawasi. Saat ini masih kita dalami berapa TKP. Yang pasti bahwa saudara Jul, ini Jul ya. Saudara Jul ini adalah residivis 2 kali pencurian, kasus pencurian. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian, serta terancam hukuman pidana selama 7 tahun kurungan penjara. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung.
Siapa sangka, dari halaman rumah seorang pria di Pangkal Pinang mampu mengubah limbah menjadi cuan. Didik Sugianto sukses membudidayakan ulat maggot sejak 2021. Awalnya, ia hanya ingin memberi makan ikan lele peliharaan. Kemudian ia tertarik dan belajar untuk membudidayakan maggot di pekarangan rumahnya. Namun siapa sangka, kini ia bisa memanen hingga 20 kg setiap harinya. Maggot biasanya digunakan sebagai pakan ternak seperti ayam, ikan lele, patin, hingga burung. Adapun harga maggot bervariasi, mulai dari Rp8.000 per kilogram untuk maggot hidup dan Rp15.000 per 50 kg untuk maggot kering. Tak hanya itu, kotoran maggot juga dijadikan tanah kompos untuk pertanian dan dijual Rp5.000 per kilogramnya. Jadi sangat-sangat membantu untuk pembudidaya lele, bahkan peternak ayam. Untuk pertaniannya kita bisa pakai kaskot. Kaskot itu kotoran dari maggot. Jadi limbah organik yang masuk ke maggot itu sudah zero waste. Jadi sudah tidak ada lagi yang terbuang. Total tadi sudah berapa lama Pak budidaya maggot? Budidaya maggot dari 2021 dibentuk sama DLH, untuk KSM-nya itu di 2022. Budidaya maggot dimulai dengan panen telur, lalu ditetaskan selama 4 hari. Saat berumur 8 hari, maggot dipindahkan ke biopot dan mulai diberi makan dari sisa makanan. Di usia 20 hari, maggot pun siap panen. Maggot dari hasil budidaya Didik masih dipasarkan di pasar lokal. Dari usahanya, Didik mampu meraup omset setidaknya Rp4 juta per bulan. Ia berharap budidaya maggot ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat dalam mengelola sampah, sekaligus membuka peluang usaha baru yang ramah lingkungan. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Rekaman kamera pengawas merekam aksi komplotan pencuri yang membobol sebuah minimarket di kawasan Siring Agung Ilir Barat 1 Palembang. Mereka masuk lewat atap dan membawa kabur ratusan bungkus rokok serta barang-barang dari meja kasir senilai hampir Rp20 juta. Berbekal rekaman tersebut, unit 4 Subdit 3 Jatan Ras Polda Sumsel meringkus 3 pelaku. Salah satu dari mereka bertugas menunggu di atap untuk menerima barang hasil curian dari dalam toko. Dari hasil penyelidikan, diketahui komplotan ini juga beraksi di sebuah tempat laundry tak jauh dari lokasi pertama. Di sana mereka membawa kabur 8 pakaian dan tas. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk alat untuk merusak atap, sembako, dan hasil curian lainnya. Adapun modus operandi kedua tersangka atau kedua pelaku melakukan pencurian di toko minimarket ini dengan cara memanjat dinding. Dikarenakan sudah dini hari, sudah tidak ada lagi orang yang mengawasi, maka mereka memanjat melalui dinding belakang menggunakan sarana tangga. Kemudian tersangka melakukan perbuatan lanjutan, yaitu memotong seng dengan menggunakan alat yang dia bawa, gunting, kemudian menjobol plafon toko dan akhirnya berhasil masuk ke dalam toko mengambil barang-barang, kemudian keluar kembali melalui jalur yang sama. Dapat kami sampaikan juga dari salah satu pelaku, JS, ini juga adalah pelaku yang membobol atau melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di TKP laundry. Ketiga tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan tengah diperiksa lebih lanjut terkait kemungkinan lokasi lain yang menjadi sasaran. Mereka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Differensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Pengadilan Militer 104 Palembang kembali menggelar sidang lanjutan kasus penembakan 3 anggota Polsek Negara Batin Waikanan Lampung yang gugur saat menggerebek arena sabung ayam. Sidang yang berlangsung pada Senin 21 Juli 2025 memasuki pembacaan tuntutan untuk 2 terdakwa Kopda B dan PL2L. Dalam tuntutannya, Auditor Militer 105 Palembang menuntut Kopda B dengan hukuman mati dan pemecatan dari TNI. Ia dinilai terbukti melakukan pembunuhan berencana, memiliki senjata api ilegal, serta terlibat dalam pengelolaan perjudian. Tuntutan dijatuhkan tanpa adanya pertimbangan yang meringankan, mengingat tindakan terdakwa dianggap mencoreng nama baik institusi TNI. Terdakwa terbukti bersalah melakukan pidana ke-1, primer, pembunuhan dengan rencana sebagaimana ketentuan pasal 30 KUHP, dan kedua, memiliki dan menggunakan senjata api dan amunisi serta ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51 tentang senjata api, dan ketiga, mengadakan perjudian secara bersama-sama sebagai mata pencarian sebagaimana ketentuan pasal 363 1 ke 1 KUHP junto pasal 55 1 ke 1 KUHP. Pidana mati. Pidana tambahan dipecat dari ini Master Ceki Tenyade. Kami mohon pula agar barang bukti berupa surat-surat, seluruh surat-surat mohon didekatkan dan disatukan dalam berkas perkara. Barang-barang, 1 buah senjata api laras panjang, 1 buah magazen, 20 butir munisi, 1 buah selongsong munisi, 8 buah selongsong, 3 buah selongsong munisi, 2 buah selongsong munisi, 1 buah munisi tajam kaliber 9 mm, 2 buah munisi hampa kaliber 5 mm, 1 buah munisi karet kaliber 5 mm, 4 buah selongsong munisi kaliber 5 mm, 9 mm, 3 buah selongsong munisi 5 mm, 5,5 mm. Mohon untuk dirampas, untuk dimusnahkan. Sementara itu, PL2L dituntut 6 tahun penjara dan pemberhentian dari TNI karena perannya dalam mengelola praktik sabung ayam. Tentunya saya sendiri selaku kuasa hukum berterima kasih pada Auditor Militer Palembang terhadap tuntutan yang diberikan hari ini kepada terdakwa. Jujur kami terharu. Walaupun saya hanya sebatas kuasa hukum, tapi sejak awal saya juga mendampingi sampai hari ini. Saya tahu yang dirasakan oleh klien saya. Saya tahu apa yang mereka rasakan. Ya mudah-mudahan nanti majelis hakim bisa benar-benar memberikan juga putusan yang setimpal sama seperti yang kita harapkan ya, hukuman mati itu. Dan ya kami terus berdoa ya. Semoga ini yang benar-benar bisa diwujudkan ya. Ya ini sudah sangat maksimal dan inilah harapan kami semua gitu untuk bisa diberikan tuntutan mati dan pidananya juga nanti hukuman mati. Semoga itu bisa dikabulkan oleh majelis hakim. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Senin 28 Juli 2025 dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Firwanto, tersangka penyiraman air keras yang korbannya orang tua petugas di Palembang, akhirnya diringkus polisi. Penangkapannya dilakukan setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan menghimpun keterangan sejumlah saksi. Peristiwa itu terjadi pada 10 Juli 2025. Korban, Idham Aziz, 66 tahun, disiram air keras saat berada di depan rumahnya oleh orang tak dikenal. Belakangan diketahui pelaku sempat 2 kali mendatangi rumah korban dengan modus menanyakan prosedur pembuatan kir. Firwanto yang tercatat sebagai warga Kelurahan 3 Ilir, Ilir Timur 2 Palembang merupakan residivis kasus narkoba dan pernah menjalani hukuman pada 2020. Dari hasil pemeriksaan awal, motif penyerangan diduga karena dendam terhadap keluarga korban. Lakukan penangkapan terhadap eksekutor yang menyiram langsung air keras terhadap korban. Untuk pengembangan setelah nanti kita lakukan penyelidikan, kita akan sampaikan ke teman-teman wartawan. Motif yang kita dalami berdasarkan keterangan yang kita peroleh adalah dendam.
Hingga kini penyidik masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang menyuruh tersangka melakukan aksi itu, termasuk menelusuri dugaan cekcok antara kakak ipar korban dengan orang di lingkungan sekitar. Tersangka kini ditahan di Polda Sumsel untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Belasan rumah semi permanen di Jalan Fakih Usman 1 Ulu seberang Ulu 1 Palembang ludes terbakar pada 22 Juli 2025 dini hari. Kebakaran terjadi saat sebagian besar penghuni masih terlelap. Mereka terbangun dan menyelamatkan diri setelah mendengar teriakan warga lainnya. Warga sempat berupaya memadamkan api menggunakan air dari Sungai Musi. Namun akses jalan menuju sungai tertutup kobaran api sehingga upaya itu gagal. Sebanyak 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik dari salah satu rumah warga. Pasca kejadian, para korban mencoba menyelamatkan barang-barang yang masih utuh di antara puing-puing. Oh, ini aja yang tersisa ya Pak. Terus ini nanti dijual atau dijual? Memang sengaja supaya bisa jadi uang, bisa membantu anak-anak cucu. Yang minimal kan kita belum tentu juga bantuan dari pemerintah begitu langsung ngucur. Oh, ini rencana mau dijual ya Pak, ya, untuk menyambung hidup ya Pak. Seorang pemuda kehilangan mata pencahariannya setelah mesin jahit yang biasa digunakan untuk bekerja turut terbakar. 124 jiwa yang kehilangan tempat tinggal. Kebakarannya jam berapa Pak? Lebih kurang pukul 2:30. Oh, padamnya? Padamnya menjelang subuh. Mungkin jam-jam 5 lah. Oh, sudah dapat info dari warga Pak, itu kebakarannya penyebabnya apa? Dugaannya Pak? Sementara dari kontrak listrik. Sementara dari informasi yang punya rumah. Yang punya rumah. Data dari Ketua RT setempat mencatat sekitar 86 jiwa terdampak kehilangan tempat tinggal. Warga berharap adanya bantuan berupa tenda darurat, dapur umum, serta pakaian layak pakai yang sangat dibutuhkan saat ini. Yudiki Swanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sejak diluncurkan pada Januari 2025, program makan bergizi gratis di Kota Palembang telah menjangkau sekitar 70% sekolah dasar dan menengah pertama. Hingga pertengahan tahun tercatat 180 SD dan 42 SMP menerima distribusi makanan bergizi setiap hari. Sementara itu 30% sekolah lainnya atau 19 SMP masih menunggu giliran pelayanan. 70% ada 180 untuk SD, untuk SMP 42. Sisanya sekitar 19 lagi untuk SMP. Untuk mendukung program ini sebanyak 18 dapur telah beroperasi di 11 kecamatan di Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Langit Sumatera Selatan menjadi sasaran operasi modifikasi cuaca. Selama 5 hari dari 13 hingga 17 Juli 2025 lalu, sebanyak 5,6 ton garam sudah disemai ke udara melalui 7 sorti penerbangan. Penyemaian difokuskan pada wilayah dengan potensi awan hujan dan lahan gambut yang luas, terutama di Ogan Komering Ilir dan Banyuasin. Dua daerah ini kerap menjadi titik rawan saat kemarau datang karena struktur tanah gambut yang mudah mengering dan terbakar. Selain Oki dan Banyuasin, wilayah lain seperti Musi Banyuasin, Muara Enim, dan Pali juga dipantau ketat. Jadi OMC ini sebagai salah satu tindak lanjut dari apa yang diarahkan oleh Bapak Gubernur kepada kita dalam hal penanggulangan bencana, khususnya bencana karhutla yang ada di Sumatera Selatan. Dan mudah-mudahan hasil dari OMC ini akan sangat baik ya, khususnya untuk pembasahan lahan yang ada di Sumatera Selatan. Dan Lanut Sri Mulyono Herlambang kebetulan dalam keputusan Gubernur Sumatera Selatan ditunjuk sebagai Subsatgas Udara yang secara langsung terlibat untuk mendukung kegiatan operasi penerbangan OMC ini. Pembasahan lahan melalui OMC sebagai langkah preventif untuk menjaga kelembapan tanah sekaligus mengurangi potensi karhutla yang kerap meluas dengan cepat. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Kasus pembacokan yang dialami seorang pria di Palembang dilaporkan ke Polrestabes Palembang. Laporan dibuat kakak korban, Agung, usai insiden penyerangan yang terjadi pada Sabtu 19 Juli 2025 dini hari lalu. Korban diketahui akan pulang ke rumah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor bersama seorang temannya. Namun saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Lawang Kidul Ilir Timur 2, mereka dihadang sekitar 20 orang yang tak dikenalnya. Tanpa peringatan, sekelompok orang itu menyerang korban menggunakan senjata tajam. Akibatnya, korban mengalami luka di kaki. Dalam kondisi terluka, korban melarikan diri menuju rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kena bacok kaki sebelah kanan, dia kebacokan. Untuk? Kayaknya tawuran atau ini di sana. Sekitar orang 20 lebih. Langsung berlari deh, langsung ke rumah sakit Bunda. Pihak keluarga menduga para pelaku merupakan bagian dari kelompok tawuran dan berharap polisi segera mengusut kasus ini. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bayu Abdiansyah, sopir pribadi ditangkap Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel setelah terbukti mencuri uang majikannya. Ia ditangkap bersama rekannya Yogi S. Mehmet yang turut membantu dalam aksi tersebut. Modusnya bermula dari kelalaian korban yang meletakkan dompet di luar kamar. Di dalam dompet terdapat kartu ATM dan secari kertas berisi PIN. Bayu memanfaatkan kesempatan itu untuk menguras saldo korban sebesar 348 juta rupiah dengan bantuan Yogi yang menyiapkan rekening penampung. Aksi pencurian ini berlangsung sejak Oktober 2024 dan baru terungkap pada April 2025 setelah anak korban memeriksa saldo rekening ke bank. Selama bekerja hampir setahun di rumah korban, Bayu mengaku seluruh uang hasil curian telah dihabiskan untuk judi online dan kebutuhan sehari-hari. Modusnya sudah jelas, pelaku ini bekerja dengan korban, dan korban dengan umur yang memang sudah sepuh, kadang ingat, kadang lupa, sehingga dia ada salah satu momen dia memanfaatkan kelalaian dari korban lah, mengambil dompet dan mengambil isinya dengan ATM. Yang isi di dompet pun ada PIN ATM-nya, sehingga dia langsung melakukan pengambilan penarikan uang korban di ATM dengan cara mentransferkan lagi. Untuk total kerugian korban ini mengalami 348.033.420. Kini kedua tersangka ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel memusnahkan 4,55 kg sabu hasil sitaan dari 10 laporan polisi selama Mei hingga Juni 2025. Barang bukti dimusnahkan dengan dilarutkan dalam air deterjen, di blender, lalu dibuang ke saluran air. Sebanyak 19 kurir ditangkap dari 6 wilayah di Sumatera Selatan, yakni Palembang, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, Muara Enim, dan Oku Timur. Polisi masih mendalami jaringan peredaran narkoba ini, termasuk menelusuri asal barang dan memperketat pengawasan di jalur perlintasan antar kota dan perbatasan provinsi. Ini untuk 19 orang tersangka dengan barang bukti sebanyak sabu yaitu 4.687,09 gram dan ekstasi 24.156. 19 tersangka ini Pak Dit, bagian besar mereka perannya apa? Perannya itu ada sebagai pengedar, kemudian juga bandar dan kurir. Rencananya akan diedarkan di seluruh wilayah di Polda Sumatera Selatan. Namun kita kemarin tadi di 6 TKP tadi ya. Ini adalah pemain antara provinsi, ya, Lampung dan Sumatera Selatan. Para tersangka kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Lorong Nasional Kelurahan Pelaju, Senin 21 Juli 2025 petang, dikejutkan dengan kemunculan api dari selokan di salah satu rumah. Semburan api setinggi 50 cm membuat warga panik dan berupaya memadamkannya dengan menutup sumber api menggunakan pasir.
Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Api baru berhasil dipadamkan setelah seorang warga membawa alat pemadam api ringan. Diduga api berasal dari kebocoran pipa gas alam yang terpasang di rumah tersebut. Peristiwa ini membuat warga cemas, terutama mereka yang sehari-hari menggunakan gas alam untuk memasak karena khawatir kebocoran serupa terjadi di rumah mereka. Minta dievaluasi soal ini, pipa ini. Ini kan pipa pakai besi, semua bekarat. Iya, bukan ini dulunya bekarat. Nah, dalamnya pakai pipa plastik. Nah, itu yang minta evaluasi. Maksudnya yang pipa itu harus diganti pakai pipa yang bagus. Ini semuanya bekarat sudah pipa tuh. Itu yang itu mungkin penyebabnya kan kayak? Iya, penyebab itu bekarat, tapi kan itu pipa plastik dalamnya cuma. Itu dia bocor. Warga berharap pihak terkait segera melakukan perbaikan pada jaringan pipa gas yang mulai rusak demi mencegah insiden serupa terulang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang mahasiswa di Palembang marah pada petugas saat motornya ditilang di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim Seberang Ulu 1, 23 Juli 2025 pagi. Tak hanya melontarkan kata kasar, ia juga menendang pembatas jalan karena kesal kendaraannya dikenai sanksi tilang. Mahasiswa tersebut diketahui tidak memiliki surat izin mengemudi dan pajak kendaraan yang digunakannya belum dibayar. Aksinya mereda setelah seorang anggota polisi datang dan menenangkannya. Karena mungkin pajaknya mati, kalau surat-suratnya STNK-nya lengkap. SIM kan SIM-nya ada. Tidak sempat dibuat. Nah itu kan kesalahan, kok ngamuk? Ya emosi juga. Emosi, ya. Tapi kan sadar kan kita salah kan? Salah. Tapi kan ya maklum karena di sini juga aku beli udah pajak mati kan. Oh, kenapa beli motor pajak mati? Ya kan di sini juga rantau, jadi pas-pasan ini aja kami jual. Dalam operasi yang sama, Kanit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang juga sempat terlibat adu mulut dengan seorang pengendara mobil yang menggunakan plat nomor palsu. Jadi kita ingatkan karena memakai plat yang bukan punya aslinya. Jadi plat palsu, ada 3 nomor. Jadi setelah dicek, rupanya yang aslinya ada. Jadi STNK sesuai dengan spektek, yang palsu tadi kita serahkan atau diamankan. Dalam operasi patuh musi ini, petugas menindak sebanyak 34 kendaraan yang melanggar. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebanyak 9 unit sepeda motor yang parkir sembarangan di bahu jalan POM 9 Palembang ditertibkan Dinas Perhubungan Kota. Mayoritas kendaraan merupakan milik pasien dan keluarga karena lokasi berada tepat di depan salah satu rumah sakit. Penertiban dilakukan sebagai upaya mengurangi penyempitan jalan dan gangguan lalu lintas akibat parkir liar yang semakin marak. Dishub juga mengimbau fasilitas umum menyediakan kantong parkir khusus. Sebagai sanksi, kendaraan yang ditertibkan dibawa ke kantor Dishub Palembang. Pemilik diminta datang dengan membawa kelengkapan surat kendaraan. Jadi sepanjang jalan POM 9 ini kan kawasan tertib lalu lintas. Kita bekerja sama dengan Satlantas, dengan Denpom dan Satpol PP juga. Jadi untuk kawasan di sepanjang jalan ini tidak boleh ada yang parkir di sepanjang bahu jalan di jalan ini. Tadi ada berapa banyak kendaraan yang diamankan, Pak? Untuk tadi sekitar mungkin ada 9 kalau nggak salah. Ini memarkir ini kan sebenarnya kan 80% yang parkir di depan Siloam ini kan pasien masyarakat yang mau ke Siloam. Nah di sini pesan dari saya kan kepada masyarakat untuk tidak parkir di bahu jalan karena ini kan liar. Penertiban serupa akan dilakukan secara rutin sebagai bagian dari penataan kota dan pemberian efek jerah bagi pelanggar. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ade Gio Andriansyah, 35 tahun, ditangkap tim Subdit 3 Jatan Ras di Treskrim Polda Sumsel setelah dilaporkan pemilik toko emas tempatnya bekerja. Ia dibekuk di tempat persembunyiannya di Garut, Jawa Barat setelah sempat buron. Sebagai perajin emas yang telah bekerja selama setahun, Ade diduga menggelapkan sisa kepingan emas dari proses pembuatan cincin.
Aksinya terbongkar setelah pemilik toko mencurigai adanya kejanggalan dan melakukan audit, tepat saat tersangka tidak lagi masuk kerja tanpa keterangan. Dari hasil audit terdapat 282 buah cincin ditemukan kekurangan emas seberat 500 gram dengan nilai kerugian ditaksir mencapai 700 juta rupiah. Uang hasil penjualan emas digunakan tersangka untuk membeli barang-barang mewah dan gaya hidup. Ya, dia mengambil kepingan, bukan kepingan utuh ya, kadang yang kecil, kadang cincin, berbagai macam yang dia ambil dari itu, sehingga pada saat pengecekan oleh pemilik terdatalah bahwa beberapa sudah hilang, terkumpul sekitar kurang lebih kalau gramnya itu diuangkan plus minus ya 700 juta. Ya, dia melakukan ini kami amankan sendiri dan selanjutnya akan kami proses untuk pendalaman lebih lanjut. Dia selama dia kerja, dia tuh kerja sudah 1 tahun, plus minus 1 tahun. Kini tersangka mendekam di tahanan Polda Sumsel dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dinas Perdagangan bersama TPID dan Satgas Pangan Polda Sumsel melakukan inspeksi mendadak kedua pasar di Kota Palembang, yakni Pasar Kilometer 5 dan Pasar Lemabang. Sidak dilakukan untuk menindaklanjuti isu beras premium oplosan serta memantau harga bahan pokok. Hasil pemeriksaan pada Selasa 22 Juli 2025 tidak ditemukan adanya beras premium oplosan. Beberapa jenis beras premium memang dijual di pasaran, namun kadar patahnya masih sesuai ketentuan. Sejauh ini belum ada temuan atau laporan masyarakat terkait beras oplosan di wilayah Sumsel. Yang beredar isu beras oplosan, alhamdulillah kita lakukan pengecekan tadi, ada beberapa jenis merek beras mulai dari Raja Ultima, Selancar, dan banyak merek beras lainnya. Itu berdasarkan pemantauan atau penglihatan dari Badan Ketahanan Pangan itu tingkat toleransinya masih masuk dalam batas toleransi. Sampai dengan saat ini kita tidak menerima laporan terkait dengan beras oplosan, dan baik laporan atau tinjauan yang kita lakukan tadi pagi ini itu tidak ada kita temukan beras oplosan yang seperti yang sudah diisukan selama ini. Kita juga mengharapkan partisipasi langsung dari masyarakat jika menemukan untuk segera menyampaikan ke pihak terkait, bisa juga langsung ke aparat penegak hukum atau dinas terkait yang ada di wilayah masing-masing. Sementara itu, pedagang mengakui adanya penurunan penjualan beras premium, namun belum ditemukan indikasi beras oplosan. Di Pasar Lemabang, harga beras premium dijual sekitar Rp295.000 per 20 kg. Ada berita dari aman-aman lah. Sidak kemarin kan masih ada yang beli ya. Kalau kemarin mereknya yang bermasalah kan Tamiya kan. Ini kan Sophia enggak. Kalau di Palembang di tidak ada, kalau di Badan tidak ada, kalau tempat lain ya. Kalau peminatnya dewek masih dak untuk beras premium yang masuk daftar itu. Daftar beras oplosan itu. Agak berkurang juga lah. Agak berkurang juga. Untuk harga beras premiumnya ada kenaikan enggak? Standar-standar sama ini sudah harganya tidak ada naik standar. Berapa itu harga? Yang mana? Kisarannya, kisaran beras premium ini. 295 per 20 kilo. Sidak ini merupakan bagian dari pengawasan rutin terhadap ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok, sekaligus upaya mencegah praktik kecurangan di lapangan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi pencurian motor di sebuah rumah kos kawasan Kemuning, Palembang. Dua pelaku masuk ke halaman dan dengan cepat membawa kabur dua motor setelah merusak kunci kontak. Satu pelaku lainnya berjaga di luar pagar mengawasi situasi. Dua motor yang hilang diketahui milik penghuni kos. Mereka baru menyadari kehilangan itu pada pagi hari setelah kejadian pada dini hari. Gembok pagar dalam kondisi rusak dan motor tidak dilengkapi pengaman tambahan. Kunci pagar kami itu dol atau tidak bisa digembok lagi. Nah, jadi waktu pasien azan subuh tidak pakai lagi aktivitas di kosan, ya, itulah kesempatan mereka masuk. Dan kebetulan motor kami berada di deketan, motor aku itu di situ dan motor dia di sini. Oh, jadi dua sekali hilang motor juga? Kali dua, hitungan detik, mungkin 10 detik. Aksi pencurian ini viral di media sosial. Kasusnya telah dilaporkan ke polisi yang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang juru parkir di pelataran Benteng Kuta Besar Palembang, M. Fadli 35 tahun, dianiaya 3 juru parkir lainnya di depan Rumah Sakit Akagani 19 Ilir Timur 1 pada Selasa 22 Juli 2025 malam lalu. Peristiwa terjadi saat korban melintas di lokasi tempat ketiga pelaku berjaga. Ia diserang tiba-tiba, salah satu pelaku bahkan menggunakan senjata tajam dalam aksi tersebut. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka lebam dan sajam. Hingga kini korban belum mengetahui pasti motif di balik penyerangan tersebut. Kenal lo? Boleh, aman. Kenal kok sambungnya? Itu pasal apa kok dikeroyok tuh? Enggak tahu, Pak, salah paham kayak. Dia pakai apa ngeroyok gitu? Aduh, saya pakai ada senjata, Pak. Apa dia senjata yang dibunuh? Pedang, Pak. Kok ya? Ini tangan, muka, bibir, hidung. Pihak kepolisian yang menerima laporan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan sudah mengetahui identitas para pelaku. Proses penyelidikan masih terus berlanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 aset milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sempat berpindah tangan akhirnya dikembalikan ke Kejaksaan Tinggi Sumsel. Aset tersebut tersebar di Palembang, Bandung, dan Yogyakarta dengan total nilai lebih dari 51 miliar rupiah. Aset tersebut sebelumnya dikelola Yayasan Batanghari 9 dan sempat dijual oknum yang tidak bertanggung jawab. Proses hukum panjang yang melibatkan penelusuran dan pembuktian akhirnya membuahkan hasil. Salah satu aset yang paling bernilai secara historis adalah asrama mahasiswa di Jalan Puntodewo, Yogyakarta yang selama ini menjadi tempat tinggal mahasiswa asal Sumsel. Selain itu, aset di Jalan Purnawarman, Bandung berupa lahan dan bangunan kini telah bersertifikat atas nama Pemprov Sumsel. Begitu pula dengan sebidang tanah di Jalan Mayor Ruslan, Palembang yang telah resmi dikembalikan. Berkat kerja yang keras, cerdas dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, aset itu sudah dikembalikan ke Pemprov Sumatera Selatan. Aset itu bukan hanya nilai nominalnya yang tinggi, tapi nilai sejarahnya. Lagi, Pak? Ya, kemanfaatannya akan kita kelola kembali untuk kemanfaatan yang lebih luas. Jadi, karena itu besar tanahnya yang mungkin sebagian untuk mahasiswa, sebagian mungkin untuk kepentingan lain yang bermanfaat bagi pemerintah provinsi. Meski sempat tak tercatat secara administratif selama puluhan tahun, Kejati Sumsel berhasil menelusuri dan membuktikan kepemilikan sah atas aset-aset tersebut. Putusan ingkrah dari Mahkamah Agung atas aset di Yogyakarta menjadi langkah penting dalam pengambilan aset ke negara. Itu memang sulit ya, ini kan sebuah tantangan. Jadi ini persoalan yang sangat pelik dalam melakukan pengejaran aset-aset ini. Bayangkan itu sudah 73 tahun yang lalu. Sehingga memang membutuhkan kinerja yang kuat dari teman-teman di Datun, di Pitsus, baik itu di penyidikan dan penuntutan. Itu saya kira soal yang teknis ya, karena memang sangat sulit. Oke? Rencana pemanfaatan ketiga aset tersebut kini difokuskan untuk kepentingan publik khususnya pendidikan. Asrama dan lahan yang ada akan dibangun kembali dan dikelola agar memberi manfaat lebih luas bagi generasi muda Sumsel yang menempuh pendidikan di luar daerah. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak hanya beras premium, sejumlah aduan juga diterima Satgas Pangan Polda Sumsel terkait dugaan pengoplosan beras SPHP yang beredar di masyarakat. Selama hampir 3 bulan sejak 30 April 2025, distribusi beras SPHP sempat dihentikan. Kondisi ini diduga dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab untuk mengoplos beras dan menjualnya sebagai beras SPHP. Setelah kembali mendistribusikan beras SPHP pada 8 Juli 2025, Bulog menghadirkan tampilan kemasan baru untuk menjamin keaslian produk. Kemasan ini dilengkapi logo Garuda, tulisan Kemenko Bidang Pangan, serta logo Bulog terbaru. Masyarakat diimbau untuk membeli beras SPHP kemasan 5 kg dengan desain baru ini sebagai langkah antisipasi terhadap produk palsu. Kita agak luas salurannya itu. Nah, sekarang sudah diperkecil oleh Bappenas bahwasanya rumah pangan kita, toko-toko yang ada di kelurahan di desa itu tidak lagi boleh membeli beras SPHP. Hanya boleh itu pasar-pasar rakyat, GPM ataupun pasar murah.
Nah, jadi diharapkan dengan adanya penyempitan saluran itu dapat memperkecil penyimpangan dari beras SPHP tersebut. Sementara Satgas Pangan Polda Sumsel menegaskan akan menindak pelaku pengoplosan baik pada beras premium maupun beras SPHP. Bagi masyarakat yang menemukan beras premium oplosan ataupun beras SPHP ada yang oplosan, kami siap untuk menerima laporan, segera bisa menghubungi melalui via aplikasi bantuan kepolisian Polda Sumatera Selatan dan akan kami lakukan tindakan penegakan hukum. Beras SPHP merupakan bagian dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Satgas Pangan bersama Pemprov dan TPID Sumsel terus mengawasi peredarannya agar tetap sesuai kualitas, kuantitas, dan tepat sasaran. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter, Facebook, atau Instagram kami di @kompastv_palembang. Akhirnya saya Reski Oktara pamit, terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.